Yang pertama sebelumnya kami perkenalkan ini ada kabinet baru Pak muncul di tengah-tengah penggantian antara waktu, yakni pengurus RT 7 RT 10. Sebelumnya di antar waktu juga ada pengurus RT 2 Pak Dudi. Ini kemunculan 2 RT ini sebenarnya akan memberatkan buat RW Pak. Ini pesaing masalahnya. RW 10 yang dipilih Duda RT 10, RT 2 Duda. Ini masalah berat buat RW itu. Jadi kami perkenalkan ini Pak Hendro, ini dari pengganti dari Bapak Anton. Terus Pak Febri Ajo, pengganti dari Bapak Mukti, yang kebetulan Pak Anton dan Pak Mukti ini secara aturan perwal memang karena kebetulan beliau pindah domisili dan mengharuskan untuk dan mengundurkan diri, sehingga ada penggantian waktu dilakukan pemilihan ulang oleh warga RT 7 dan RT 10. Yang kedua, pertama kita akan meng-highlight kegiatan RW, laporan kegiatan secara umum. Satu tentang keorganisasian, kedua soal kerawanan sosial, dan ketiga ini soal nanti 17 Agustus, peringatan ulang tahun Agustus. Jadi pertama dari sisi kegiatan, misalnya dari laporan kegiatan program Rukem, meng-highlight, ini highlight ya, kalau di istana ini kita sidang kabinet paripurna lengkap kabinet. Ya, selebihnya biasanya kita akan mengadakan rapat-rapat terbatas bidang keamanan, bidang sosial, bidang-bidang kita akan rapat terbatas sehingga lebih teknis. Jadi ini malam hari ini kita yang lebih khusus membahas nanti di peringatan rangkaian kegiatan ulang tahun kemerdekaan RI. Selebihnya highlight laporan kegiatan RW secara umum. Dari bulan Juli ini sudah warga kita yang meninggal yang terdata secara dari anggota Rukem 2 orang, bulan lalu itu 4 orang, bulan sebelumnya 5 orang, 4 orang, dan 1 orang. Dari sisi kemampuan yang teman-teman pengurus sudah tahu semua bahwa kemampuan dari total Rukem setiap bulan yang mampu, kekuatan kita tuh memberikan santunan hanya 2 plus 3 kurang. Jadi terkumpul, kalau anggota Rukem kita ada 762 anggota kakak, sehingga kalau terkumpul 762 kali 8.000 itu cuma kisarannya 6 juta 100 berapa lah gitu. Jadi kalau 3 orang kita nombok dari kas kita nombok sekitar 600 ribuan. Tapi kalau 2 orang kita masih punya sisa kas yang bulanan itu, yang dari tahun 762 itu masih sisa sekitar santunan kan 2.250.000, jadi masih sisa sekitar 2 jutaan berapa kalau 2 orang. Tapi mudah-mudahan kita doakan semua kita sehat-sehat semua, buka semuanya, sehingga kita sama-sama kita mendoakan semuanya biar sehat walafiat semuanya, orang-orang tua kita yang berlansia. Dengan lansia, data lansia kita itu ada 446 loh Pak, di atas usia 60. Dari sekitar jumlah warga kakak itu sekitar waktu kakaknya 784 kakak, itu lansianya hampir 500. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Yang kedua, jadi semoga di bulan Juli ini sudah 2, sehingga bulan lalu 4, sehingga bulan lalu itu barangnya ditaruh di bawah keramik di pojokan dekat got. Malam-malam Pak Reserse dari pihak Polres Metro Bekasi koordinasi dengan keamanan untuk mengambil barang itu berbentuk sabu. Jadi kalau kita lihat dalam 1 semester terakhir ini sudah 3 kejadian, ini lumayan agak mengkhawatirkan Pak. Mengkhawatirkan sekali, karena dulu kalau mungkin orang teman-teman yang memang di sini bertempat tinggal lama tahu betul bahwa wilayah Perumnas itu RW 8 itu zona merah tahun-tahun 2000-an ke sana, di mana yang meninggal yang ditangkap polisi, yang gila ada. Nah, ini lumayan generasi yang
tahun 2000 setelah habis ini lumayan clear area, hijau. Sekarang dalam satu semester ada kejadian 3 kejadian narkoba. Secara analisa berarti kalau yang berani menaruh transaksi narkoba di dalam wilayah kita, artinya kan orang yang paham betul wilayah kita, tahu betul lokasi itu, sehingga berani itu di bawah keramik, di lakban di bawah keramik itu Pak sabunya, di bawah keramik. Waspadaan, dihimbau kepada para pengurus, teman-teman pengurus semuanya untuk mewaspadai lingkungan. Ada beberapa baru yang kontrak itu dimintain datanya dan tahu orangnya siapa-siapa, sehingga kita keluar masuk orangnya tahu betul gitu. Karena kita kan kalau dari laporan keamanan memang walaupun koordinasi keamanan masih terpisah-pisah antar blok itu 1, 2, blok 3, 4, blok 5 sampai 13, tapi laporan dari pihak keamanan seperti yang malam, alhamdulillah laporan kejadian kriminal 0 sampai saat ini. Belum ada kejadian yang dijaga malam. Sebelumnya setiap malam itu ada kejadian spion, rumah dicongkel, burung hilang, ada saja. Alhamdulillah 1 tahun terakhir lebih program berjalan keamanan, dari laporan keamanan itu kejadian kriminal 0, tidak ada. Cuma bahkan dengan adanya keamanan ini banyak hal-hal malam keamanan itu banyak dimintai bantuan warga, orang yang tersakit segala macam lah. Pengen itu banyak dimintai warga, banyak membantu program-program keamanan ini, meskipun koordinasinya masih terpisah-pisah antara RT 1, 2, 3, 4 hingga 13 masih terpisah-pisah. Prinsipnya setiap malam para petugas keamanan di WRW kita itu selalu koordinasi, walaupun secara koordinasi ke RT-nya kalau di perusahaan itu akun kepegawaiannya masing-masing gitu, tapi dalam kinerjanya sehari-hari mereka selalu berkoordinasi 1, 2, 3, 4 sampai 13 itu koordinasi petugas keamanannya, alhamdulillah. Nah, terkait rawan narkoba ini kira-kira langkahnya gimana? Apakah perlu dibuat kampanye semacam banner atau di setiap pintu gang bahwa soal perang lawan narkoba atau gimana? Terus yang jelas gimana untuk seluruh pengurus itu mewaspadai dan lapor itu warga-warga yang kontrak baru untuk menyetor datanya dan memastikan siapa saja yang di situ, karena itu mewaspadai gitu. Ada usulan mungkin apa kira-kira program untuk mewaspadai ini, selain itu pencetakan banner atau apa usulan yang bisa direalisasikan untuk, karena cukup mengkhawatirkan sih 3 kejadian dalam 1 semester Pak. Jangan sampai nanti anak kita, saudara kita, lingkungan kita, keluarga kita terpapar. Sebab dari data itu kalau sudah terpapar narkoba, lagi kepada Pak Pengurus untuk selalu mewaspadai ini semuanya gitu, penyakit masyarakat ini yang mengganggu, yang berefek kepada kenyamanan kondusivitas lingkungan. Yang ketiga, kita akan paparan soal apa nih dari Agustus, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun 17 Agustus. Sebelumnya kami tadi sudah koordinasi dengan lembaga kesehatan masyarakat di sini, PKK, LKM, Karang Taruna. Sebelumnya koordinasi rapat kecil antar lembaga yang dimana memang secara susunan kedudukan mereka itu setara sama RW di Karang Taruna RW, PKK RW dan pengurus RW tadi koordinasi itu kira-kira dari masing-masing lembaga ini mau ngadain apa gitu. Itu akan menampilkan pertandingan dari ibu-ibu itu, yang utama tarik tambang ibu-ibu. Yang kalau dari RW akan ada tenis meja, single putra dan single putri dari Bapak Ibu. Secara umum rangkaian kegiatan kita nanti secara teknis akan dikasih tahu. Secara umum itu rangkaian 17 Agustus sore itu kita akan mengadakan karnaval. Terus pertandingan untuk tanggal 18 Agustus itu kita untuk acara RW ya, untuk RT nanti dipersilakan masing-masing RT itu mengadakan kegiatan sendiri. Jalan sehat jam 7, habis jalan sehat makan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terlibat.
dan lomba-lomba. Lomba ini yang di sini hari itu tuh ibu-ibu tarik tambang, jalan kardus, yang hiburan jalan kardus sama estafet sarung itu yang ibu-ibu. Untuk bapak-bapak itu tarik tambang pada tanggal 18 Agustusnya. Nah, kita juga akan mengadakan malam puncak. Nah, malam puncak ini kita menyesuaikan RT kan hari tanggal 17 Agustus itu hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 17 Agustus. Nah, itu kira-kira itu RT mau mengadakan syukuran kemerdekaannya kapan? RW menyesuaikan saja. Atau RW nentuin dulu, RT menentukan. Gimana? Silakan. Yang seperti biasanya aja, biasanya RT dulu yang duluan baru RW. Ya kan, berarti ada sekitar tanggal Agustus itu tanggal 17 malam minggunya itu ada di 17 malam 18 tanggal 24 sama tanggal 31, ada 3 malam minggu. Atau mau dimundur lagi sampai September. Jadi malam 18, jadi silakan. Jadi di listing saja, jadi supaya tidak berbenturan. Itu berbenturan atau dibuat di malam biasa. Malam Senin juga bisa kan, malam Seninnya. Jadi malam Seninnya itu ada tanggal 19, tanggal 26. Tanggal malam minggunya itu ada tanggal 24 sama 31 sama malam 18. Dan menyesuaikan. Kira-kira disepakati gimana? Apakah RW menentukan dulu, terus yang lain silakan menentukan. Itu malam puncak, malam syukuran kemerdekaannya itu loh. Salah lagi. Pak RT 1 gimana? Kalau RT 1 sih kebiasaan itu kita duluan baru RW. Tanggalnya ini kan ada tanggalnya nih. Ya, biasanya dulu kita awal pas 17-an dari hari H. Saya makan kan suka kada. Kan dia ngadain. Ya, kalau puncaknya 17. Jadi malam 18. Iya, berarti malam puncak. Malam puncaknya. Syukuran kemerdekaannya. Kan biasanya setiap kita ngadain tuh. Iya. Apakah mau di malam apa ada 1? Kita urut dari 1 sampai 13. Iya. Mau ngadain enggak gitu. Kita bicara dulu, makanya yang tadi nikah ada Pak, bukannya orang tua ini. Enggak, bikinnya ya Pak RW. Jadi bikin penutupan ke RW. Jadi acara penutup itu acara tinggal 1, penutup terakhir. Jadi orang bisa yang lain-lain, RT yang lain bisa ngambil. Siap, paham. Jadi RW malam terakhir tanggal 31 malam malam Minggu di tanggal 31 Agustus, berarti RW ngambil di situ. Nah, RT silakan ngambil di luar tanggal 31. Puncak mau penyerang ini. Ya, ada acara-acara kita nanti rencana malam puncak itu di RW akan menampilkan satu penampil dari Capetin, saya ada 1 nari, ada 2 mungkin joke ya, dari 1 RT nanti. Gitu, warna bebas. Jadi setiap RT nanti kita tampilkan di pentas malam RW, termasuk nanti dari Karang Taruna juga nampilin, dari PKK juga nampilin. Dan puncak itu ada lomba, mungkin dari PKK lomba fashion show itu dari ibu PKK di malam puncak di RW. Jadi gitu. Penyerang piala lah. Jadi gitu ya, RW sepakat tanggal 31 sepakat nggak? Kira-kira RT bisa menyesuaikan atau gimana? Pokoknya RW menyesuaikan aja, kalau mau RW mengambil keputusan duluan, RW mau tinggal 31. Tapi kalau memang ada 31, kita mundur nggak apa-apa. Kita fleksibel saja kok. Gitu loh. 24 bisa. RT 2, 1-2 berarti gabung. Gabung. RT 3, Pak Mukhtar, Buhar, gimana kira-kira mau ngadain syukuran kemerdekaannya itu malam puncaknya? 24. Berarti serentak Pak, tanggal 24. Oh, sebentar ya. Nanti bagi-bagi nanti. Gitu. RT 5, Pak Iman, ada ngadain Pak Iman? Tanggal berapa? Luarianya malam, berarti malamnya langsung. Malam. Ya, Oke. 17 malam. RT 6 Pak Yudi. Langsung. Oke, siap. Pak Hendro tanggal 7. Di Pendopo di
RT 7 Nanti ikutin aja RW tanggal berapa kita sesuaikan. di RW tanggal 31 ya berarti. Bisa tanggal 24 tanggal Oke, RT 8 Pak Gimin. Rencananya mau bentuk panitia dulu Pak. Jadi nanti tapi tetap kita ngikutin yang puncaknya RW kita. Jadi biar kita nggak berbenturan kayak beberapa waktu lalu kan sempat berbenturan dengan RW sama RT. Jadi silaturahim kita jadi nggak bisa kumpul semuanya gitu. Ya, Kalau bisa kita kumpul semua. RT 8 sebelum acara puncak RW. Oh siap. RT 9 Pak Dayat. Kalau saya sih sebelum ntar saya mau evaluasi dulu nama-nama yang dibuka. Bang Aju. RT ya? Siap. Jadi RW tanggal 31 ya, resmi RT 11 Pak Jumin. Tadi udah koordinasi sama Ibu Guru PKK. Rencananya tanggal 24 Agustus sampai 11. 12 Pak Ketua. Ya, saya koordinasi dulu sama ini sama Ya. Ibu PKK sekalian dulu kan. Prinsipnya tentang RW tanggal 31 dipahami ya. Tapi kalau memang RW harus berubah, Jadi tanggal 31 itu orang udah terbentuk. Jadi ini situ mengadakan tanggal 31. Wah itu urusan RW itu. Ini kan nggak acara RW. ya, ini pentingnya kita memang koordinasikan sebelumnya kita nggak pernah koordinasi begini, makanya kita Iya. agak berbenturan, makanya mumpung bisa ngumpul semuanya kita koordinasi ya. Prinsipnya RW tanggal 31 bisa dipahami ya. Tapi kalau memang ada perubahan koordinasi saja. Jadi supaya kita bisa silaturahim, kondusivitasnya terjaga, bisa saling mengenal semuanya kita. Kang Ibing, RT 13. Ya itu tadi Pak, tanggal 31-nya RW, kalau RT-nya ya sebelumnya. Ya, ini RT paling minim warga cuma 12, berarti 23 kakak. 23 kakak RT 13. Maksudnya itu RT 10 ya Pak? RT 13 itu RT 10 ya? Iya, diserok ya. Mancing. Nah, untuk lomba hiburan RT silakan mengadakan sendiri lomba-lomba di tanggal 17-nya. Silakan itu terpola yang sudah terpola, biasanya RT di BPKK sudah punya pola sendiri di wilayah masing-masing. Itu nah yang kita bicarakan di sini yaitu bahwa RW itu yang utama tenis meja, tarik tambang, sama futsal. Potensi-potensi di warga masing-masing di 13 RT. Nah untuk hadiah, untuk tenisnya kan di Mandi, silakan Mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bapak-bapak, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat. Setiap langkah yang bapak hadir ke sini itu dihitung menjadi pahala kebaikan bapak-bapak semua. Amin. Ibu juga ibu disebut ibu. Iya, sudah termasuk bapak ibu itu inherent. Jadi kami tadi kumpul sama beberapa lembaga, salah satunya Karang Taruna, PKK. Jadi gimana bapak-bapak bisa lihat nanti apa yang dikerjakan Karang Taruna, apa program Karang Taruna. Salah satunya adalah lomba futsal. Nanti teknis dan lain sebagainya akan diinformasikan lebih lanjut. PKK RW 08 mengadakan jalan sehat tanggal 18 pagi. Seperti biasa kita sarapan, kita hiburan seperti biasa. Dengan 3 lomba itu tadi, masing-masing lembaga yang ada di RW 8 telah ambil bagian itu. Tinggal RW mengambil bagiannya adalah yang mampu kita kerjakan dengan waktu sesingkat ini adalah tenis meja putri single, tenis meja putra single. Jadi semua lembaga yang ada di RW 8 udah membuat sedemikian rupa apa yang harus dilakukan. Jadi informasi nanti perihal kapan diadakannya,
kapan pendaftarannya, nanti kita informasikan langsung. Saya dapat informasi dari Kang Taruna, saya sampaikan langsung ke para ketua pengurus. Ketua pengurus silahkan menginformasikan ke warganya, silahkan seleksi dan sebagainya. Sama dengan tenis meja, sama dengan PKK. Kalau saya melihat itu hanya sebagai gimana kita bisa guyup, kita bisa bertemu, bagaimana kita bisa silaturahmi. Yang terpenting buat saya hari ini kita punya PR besar bahwa ya kami pengurus RW, PR besarnya adalah gimana menyelamatkan generasi kita. Itu PR penting buat kita. Dengan kejadian-kejadian yang tadi sudah dipaparkan Pak RW, saya mohon sangat kepada ketua pengurus dan kawan-kawan yang lain untuk bisa jauh lebih hati-hati, jauh lebih bisa knowledge kepada lingkungannya. Pilih teman yang baik. Artinya kalau anak kita tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi anak di luar anak kita di lingkungan RT lain terpapar atau terpengaruhi, dampaknya juga pada lingkungan. Jadi yang terpenting buat kita adalah memfilter semua orang yang masuk lingkungan kita, dibatasi, pilih lingkungan yang baik. Jadi mudah-mudahan inilah PR yang penting, gimana tetap lingkungan kita sehat, guyupnya terjaga, silaturahmi terjaga. Perihal 17 Agustus yang tadi disampaikan Pak RW, semua informasi kami terbuka. Nanti dapat dari Kang Taruna kita share, dapat dari PKK kita share. Jadi silakan bapak-bapak ketua pengurus bisa bantu untuk merangsang warganya untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Saya sebetulnya ingin sumbang saran Pak. Kalau 17 Agustus insya Allah kita sudah paham, kita sudah sering kita lakukan. Yang rawan itu petanya itu adalah RT 11 nomor 6, RT 10 dan RT 13. Tapi saya dapat laporan juga dari pengurus RT sudah selesai. Warga itu kumpul Pak, ada isya. Betul Bang ini sampai jam 9. Pernah terjadi kasus perkelahian dan bukan lingkungan kita. Selesai sudah. Kerjasama Pak Ajo, Pak Ibing, Pak Jumin dengan RW sebelah juga sudah dilakukan. Jadi saya mohon RT lain juga bisa sama-sama care kepada lingkungannya. Sebetulnya saya minta saran kepada bapak-bapak, sekiranya bapak usulan baik, kita bikin berita atau banner, itu adalah salah satu terbaik yang kami lakukan. Jadi silakan bapak-bapak kasih saran kepada kita. Ini masalah krusial Pak. Ini masalah generasi kita harus jauh lebih baik dari yang sekarang. Saya mohon dari ketua RT 01 yang kemarin juga TKP di situ maksudnya. Saya minta saran aja kepada seluruh pengurus RT. Jadi kami nanti mengumpulkan semua saran itu baru kita share. Tidak berhenti-hentinya kita akan share. Agar dampak positif itu bisa muncul. Silakan Pak Dadang, bila kalau 17 tadi sudah selesai, nanti semua informasi kita lanjutkan. Kita share ke grup. Kalau menurut Pak Dadang, apa yang harus RW lakukan, apa yang harus kita lakukan? Kita itu ya semua ini yang kita lakukan sebagai pemangku wilayah. RT adalah representatif warga. Bapak-bapak hadir di sini atas pilihan warga. Jadi bapak-bapak dan representatif, suara bapak-bapak harusnya mewakili seluruh warga. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Sekretaris, dan pengurus RT yang lain
beri kesempatan saya untuk memberikan, menurut saya sih bukan saran ya. Kayaknya kalau saran saya kayak so pinter banget. Saya bicara dengan kejadian aja. Sebenarnya di tempat saya itu kita dan bapak-bapak di RT 1 khusus ya, Saya belum pernah. Asima RT 2, kami sedang mengawasi. Ada tiap malam itu, maaf Pak Dudi, ada orang-orang yang nggak dikenal. Setiap malam laporan dari keamanan, Saudara Iqbal, itu orang-orang bukan warga kita. Itu ya di Dahlia 1 yang suka Dahlia 1 kontrakan Cok itu dulu. Kalau saya kenal. Ya itu banyak Pak. Saya juga lagi curiga sama warga saya juga yang ada di kos-kosan. Makanya saya minta Pak sama Jeffrey untuk ngawasin kos-kosan. Saya udah koordinasi semua saat ini. Cuma kekurangan di RT 1 itu CCTV saya rusak semua. Kondisinya rusak semua ya. Dan kejadian itu di bawah CCTV sebenarnya. CCTV-nya yang ada di Pak Robi, yang ada di atasnya TKP itu nggak bisa merekod, nggak bisa merekam. Saya udah koordinasi sama CCTV, ternyata CCTV-nya nggak bisa merekod. Kalau seandainya CCTV Bisa merekod, mungkin kita bisa lihat siapa yang menaruh. Yang kedua, Waktu itu menaruhnya itu sebenarnya jam 8. Jam 8. Laporan ke Polresnya jam 1. Tuh, Pak. Kalau bahasa jalanan namanya kudanya laporan ke Polresnya jam 1. Jadi sebenarnya dari sore itu barang. Makanya saya lagi bikin rame nih. Saya pikirnya begini, kalau saya bikin rame di lingkungan, mungkin orang itu merasa was-was juga. Ini ada satu udah rame nih, berisik nih, mungkin nggak naruh lagi di situ. Itu doang dari saya pertama tuh, tahap pertama saya ngelakuin itu. Kenapa? Saya takut anak-anak kita saat nongkrong sana sini tuh ada barang di situ. Tiba-tiba polisi datang satu truk. Anak-anak kita nggak tahu menahu dibawa. Ada barang bukti ada di situ. Itu yang saya takutkan. Warga RT 02 kalau bisa kita koordinasi lagi, karena banyak dari khususnya dari Dahlia 1 Pak. Warga saya sudah di Dahlia 1, saya punya suspek, awalnya punya suspek. Dari sebelum kejadian saya punya suspek. Saya nggak suspek. Ada tersangka, tapi terus semenjak saya curiga itu orang itu nggak nongol lagi Pak. Sampai kejadian kemarin, saya udah bilang sama kamarnya, Bang, kalau saya lagi ngegerebek kos-kosan ente ikut. Saya punya suspek. Soalnya saya selalu koordinasi dengan, kebetulan di situ ada Pak Samsul, saya selalu koordinasi sama dia. Zona-zona kegiatan Polres pun, saya pertama-tama nanya Pak Samsul, Pak, ada nggak kegiatan Polres di Dahlia, khususnya di RW 08? Saya bilang, kata dia nggak ada. Ternyata kalau kayak gitu-gitu nggak langsung laporan ke pos ya Pak, kalau bisa langsung aja ya, tanpa laporan ya, langsung tanpa ke polsek lagi. Kalau lapor kabur. Iya, ternyata begitu. Jadi cuma satu kelemahan saya itu CCTV semuanya pas keadaan rusak. Jadi saya nggak bisa mantau. Terus orang yang kemarin orangnya ngubungin Iqbal, tiba-tiba dia, saya curiganya kok beli. Ini saya bertanya mau minta saran sama Pak RT 12 kan udah pensiunannya. Kalau kayak besar-besar gitu, apa jelas itu detail itu mereka kasih tahu data. Biasanya udah ada yang DTO, jadi ada yang orang juga cukup juga kan itu. Jadi orang yang pendatang itulah yang kita curigai juga ini. Kadang orang pendatang itu dia pura-pura ini pura-pura ngontrak, jadi sebenarnya dia sudah naruh barang di situ. Padahal maaf ya dipegang di atas. Oh gitu ya? Biasa pakai ini ya biasanya Bang. Kagak, gue bisa pegang mic.
Jadi saya ada dua kecurigaan yang kejadian malam itu, antara itu dia pembelinya karena itu kan apa sama keamanan, dia ngaku dari Polres. Emang kekurangan keamanan, mereka nggak lihat identitas, cuma bilang doang dari Polres, terus nunjukin HP chattingan pembelian, transaksi mereka dan barang bukti, itu aja. Makanya saya bilang sama Iqbal, Bang, kalau dengan CCTV lagi, lu jangan ngasih tahu langsung ke Pak Robi, ke saya dulu. Saya juga nggak mau WA dia biar mereka tidak. Oke, siap. Gitu aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sama Pak Dadang insya Allah. Pemain nanti jangan lupa bapak-bapak pengurus yang ngontrak juga tetap tidak ada. Gimana baiknya yang mengontrak biasanya itu sebentar-sebentar Pak, di lingkungan RT 9 juga ada ya. Mobil disewa seberapa bulan deh. Banyak kasus kita Pak. Jadi mohon sama-sama menjaga lingkungan kita. Silakan Pak Dudi sama Ida dengan Pak Dadang nanti bisa kerjasama ya. Koordinasi. Pak Mukhtar, sarannya gimana Pak Mukhtar? Saya mohon izin Pak Mukhtar Pak RT. Ini saya mewakili dari RT 3. Memang kerawanan narkoba ini sudah tidak ada batasnya lagi di lingkungan manapun di seluruh Indonesia. Baik di lingkungan kecil seperti kita di RT, saya memang menghiraukan keadaan sekarang ini ketika anak-anak kita yang tadinya tidak tahu masalah ini, ketika ada orang luar masuk ke lingkungan kita, maka akan dampaknya ke keluarga kita, anak-anak kita. Dan saya cuma ada saran supaya di tiap RT kita, di lingkungan RW kita dipasang iklan atau banner-banner yang membuat penekanan terhadap orang yang membacanya itu bahaya narkoba untuk di lingkungan kita. Ya, sedikit banyaknya walaupun 50%, 30% orang akan membaca apabila ada informasi di lingkungan RW 08 dari RT 1 sampai 13 terpasang seluruhnya di lingkungan kita. Mungkin itu ada efek sedikit walaupun tidak besar, tapi otomatis orang yang membaca itu kan dari satu ke satu orang akan menyampaikan bahwa inilah informasi yang harus diketahui oleh warga kita. Nah, saran dari saya itu aja tentang bahaya narkoba. Perlunya ada informasi, iklan atau banner-banner yang bahasanya itu ada yang penekanan menakutkan buat orang luar. Apabila dia membaca akan berurusan dengan warga lingkungan kita dan pihak keamanan kepolisian. Nah, itu aja yang masukan dari RT kita. Terutama banner-banner itu mulai dipasang dari RT 1 sampai RT 13 yang masalah pembiayaannya nanti kita bisa musyawarahkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubaidillah. Yang RT 4 kebetulan orang tuanya di rumah sakit, dia sedang perwakilan juga belum datang. Kita lanjut Pak Iman, mohon maaf Pak Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pribadi sih ya, saya ikut dengan Pak RT dari RT 3 ya. Itu bagus juga sih. Kita untuk mengamankan di lingkungan kita juga ya, walaupun lingkungan kita pribadi sih alhamdulillah sekarang udah walaupun lama ya, alangkah lebih baiknya kita ikut saran dari Pak RT 3 tadi. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak Iman. Pak Dedi kebetulan nggak hadir karena piket, ada orang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk RT 6
saya coba memastikan. Saya coba sangat setuju kalau misalkan kalau kita coba pakai benar-benar ya Pak, khususnya di pintu-pintu gang di area kita masing-masing yang minimal warga ataupun orang-orang pendatang atau orang-orang yang ngontrak lebih tahu lah kalau misalkan daerah kita itu sudah diwaspadai gitu dari pengedaran narkoba gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Pak Haji, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari R7 ya sama, kita ikut apa istilahnya memerangi narkoba ini. Walaupun ada satu tetap itu bahaya. Apalagi sudah 3 kejadian seperti ini di wilayah RW kita. Jadi kita harus waspada. Salah satu caranya adalah membuat banner seperti itu bagus di gang masuk dan titik rawan di mana di dalamnya misalnya kayak R7 ada lapangan, di lapangan juga ada misalnya gitu kan. Jadi tidak hanya di depan tapi di titik rawan tuh kadang sudah masuk juga gitu kan ya. Seperti itu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Imin mewakili RT8 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurus RW, Pak RW, Sekretaris RW, dan teman-teman RT atas kesempatannya. Kami RT8 sebenarnya sudah pertama saya setuju dengan teman-teman RT yang lain tadi, ada RT3, RT5 dan RT yang lain untuk membuat banner tentang bahaya narkoba. Kami cuma ingin menambahkan alangkah baiknya ditambah dengan himbauan untuk jam belajar anak-anak, Pak. Jadi di situ ada jam main, jam belajar, jam istirahat, dan ajakan-ajakan kebaikan yang lain, misalkan anak-anak kita diajarin untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus terang dari kami pengurus RW sudah cuman sosialisasinya cuma sekedar di grup WA RT. Jadi tadi yang saya sampaikan mohon di jawab juga. Terus yang kedua yang masalah apa tadi? Yang kontrak, kebetulan alhamdulillah di RT8 setahu kami hampir seluruhnya sudah terdata dan datanya ada di saya, karena beberapa kali kami melakukan mustin. Selain menyampaikan mustin dari RW, kami juga menyampaikan ke warga, bagi warga yang rumahnya ditempatin mengontrak, kami selalu mengimbau untuk cepat-cepat melapor ke pengurus RT, karena itu merupakan data buat kami apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bisa itu saja Pak, bukan dari RW8. Siap. Pak RT 9, silakan Pak RT 9. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami wakili dari RT 9. Kami juga ucapkan terima kasih ke Pak RW, Sekretaris, dan juga teman-teman dari ketua RT yang lain. Ucapkan terima kasih. Kami dari RT 9 juga setuju dari rekan-rekan di Sumatera dari RT 3, RT 5, dan RT 6 yang akan pasang banner dari setiap gang maupun lapangan. Itu sebagai membantu dari anak-anak kita, anak kita. Mana masalahnya di lingkungan kami juga masih banyak yang nongkrong itu. Juga kami juga minta mohon kepada seluruh pengurus RT maupun RW untuk setidak-tidaknya juga untuk memperingatkan
waktunya untuk jangan sampai terlalu malam sampai ngobrol-ngobrol. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aceh, silakan Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak untuk RT 10 setuju buat banner, dan paling kedua buat pencegahan anak-anak yang nongkrong aja Pak. Jamnya dikurangin atau gerbang paling ditutup Pak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan karena saya mungkin ngerasa lebih muda ya, jadi lebih tahu anak muda pengennya kayak gimana. Jadi sebenarnya masalahnya tuh anak-anak muda kita di lingkungan kita itu kurang dirangkul sama yang tua. Yang tua ngerasa lebih, ini gue orang tua nih gitu, tapi nggak ngerangkul anak-anaknya, ayo bareng gitu. Karena fenomena sekarang anak-anak itu lebih sibuk dengan dirinya sendiri, dengan gadget, dan lebih asik main di luar ketimbang main di rumah. Nah caranya mungkin yang pertama dari orang tuanya kita nih, di lingkungan kita lebih ngerangkul lagi anak-anak nih, lebih menganggap dia itu sama bagian dari warga gitu. Terus aktifin lagi itu sarana prasarana biar anak-anak itu bisa mengeksplor dirinya di lingkungannya, nggak perlu harus main keluar gitu kan, nggak perlu nongkrong. Kalau dia udah asik di kampungnya sendiri, kayak main di lapangan, saya waktu masih kecil masih lebih asik main di lapangan ketimbang main keluar. Nah itu mungkin harus diaktifkan kembali gitu, karena anak-anak sekarang ini buat main itu susah, perlu lapangan, dan ketika kita mau pakai lapangan, lapangannya dipakai parkiran. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Kembali lagi, kenapa sih kok bisa ini sebenarnya dari luar gitu loh, bukan dari dalam lingkungan kita. Jadi kita aktifkan lagi nih anak-anak yang ada di lingkungan biar dia betah di lingkungannya gitu loh. Kalau dia main di lingkungan pasti kan bakal terpantau. Terus ada kan kegiatan-kegiatan positif, misalkan kayak ada pengajian rutin malam Jumat, diajak anak-anak mudanya, jangan anak tuanya aja, ayo ikut malam Jumat gitu, ajak ngobrol, rangkul. Karena anak muda mungkin pengen ikut, cuman malu karena ngerasa bung gimana ya, masih kecil segala macem gitu. Karena ya, emang mental anak-anak sekarang itu nggak kayak orang-orang dulu gitu. Kayak misalkan lulus aja kan pengennya nyantai. Kalau orang dulu kan lulus pengen langsung kerja, sekarang nyantai. Karena apa ya, emang masanya seperti itu. Nah kita yang pernah ngalamin hal itu, ayo kita kembalikan seperti dulu biar anak-anak muda itu bisa ngerasa nih gue kampung gue nih, gue nyaman di sini gitu, dan punya rasa tanggung jawab menjaga kampung sendiri gitu, dari pengaruh orang luar gitu. Siap. Makasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita ke RT 11 Pak. Terima kasih Pak Adi, Pak RW. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RT 1 sampai RT 10 jawabannya bagus semua, setuju. Terus yang kita bicarakan tadi itu kan masalah yang ngontrak Pak ya, itu juga saya setuju. Kita evaluasi lagi masalah keluarga kita Pak, adik-adik kita Pak, sosialisasi lagi masalah bahaya narkoba, itu tolong disampaikan. Untuk keluarga kita dulu, lingkungan kita, keluarga kita bahaya apa, nanti kan dibicarakan. Itu tugas-tugas kita semua. Terus untuk yang nongkrong, kita kasih waktu itu masukan saya aja Pak ya. Kalau bisa tuh jangan lewat jam 12 atau jam 11. Kita pengurus memberanikan diri untuk menegur apa yang dibicarakan mereka. Terus walaupun kita gak kenal
orang tersebut, kita harus memberanikan diri. Ya, kalau pribadi saya Pak ya, tapi nggak semua orang seperti itu. Nah, ya kalau kita udah tahu tujuannya apa, ya kita suruh bubarkan aja, biar kita mengecilkan suatu masalah aja untuk keluarga dia. Kalau ada apa-apa, dia lagi ngobrol, atau orang tawuran lewat, mereka kena. Atau datang, dicurigakan kan. Ya, itu aja bagi itu masukan saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas 11. Silahkan Pak Kerja mau ke 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari RT 1 sampai RT 12 ini, RT 11 ini sama semua kan itu. Jadi udah sama inilah gitu. Jadi tambahan saya itu kalau yang ini kalau bisa seperti narkoba itu tiap-tiap pintu gang tadi saya sesuai juga dengan dari RT yang lain itu. Nah, jadi dikasih inilah apa lo seperti baleho, kata-kata yang kecil lah. Ada pintu-pintu gang gitu. Jadi warga itu yang masuk, wah ini anti narkoba semua di sini nih kan gitu. Wah, iya, berarti dihenti semua nih. Jadi orang itu jadi kan agak inilah, pamai tadi 1% jadi menjadi 50% lah gini ini ngurangin lah kan gitu. Jadi begitu juga saya tambahin. Jadi orang yang mengontrak segalanya yang tamu pada datang itu, jadi dikasih juga kamu umpamanya 1 kali 24 jam apalah gitu. Jadi kata-katanya itu ada juga lah ini gitu. Ya. Siap Pak Rojak, terima Ya. kasih. Ada lagi Pak Rojak? Jadi saya itu kalau malam itu kalau bisa RT yang lain, jadi bisa juga ngontrol. Saya kadang-kadang ini mengontrol juga, kadang-kadang ketemu Pak RW lagi, Pak Andi lagi, bertiga-tiga, dan ini kan itu ketemu ini di pojok-pojok kan gitu. Iya, jadi kalau bisa kita bersama-sama kerjasama yang kata-kata yang tadi itu lebih bagus kan gitu. Ya, itu aja saya temannya. Siap Pak. Ya. Ke Bang Ibing, silakan Bang Ibing, Pak Dadang minta tolong. Silakan Pak Ibing. Ini pelaku Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 13 sepakat dengan banner-banner itu ya. Cuma saya ada tambahan nih. Karena di pinggir kali itu bukan dari warga kita yang pada nongkrong. Nah, jadi kita minta bantuan dari RW apa RT yang lain rame-rame tiap itu. Kalau pengen lihat ya sekarang juga ada itu. Susah. Saya sendiri ngusir 5 menit lagi dibalik lagi. Tapi bukan dari kita, dari Blimbing, dari kali apa Beringin, banyak bocah-bocah sendiri pada ngeyel semua. Kalau sendiri itu pasti ngeyel. Nah, saya minta bantuan itu aja untuk rame-rame, berapa 4 orang atau 5 orang, jadi merasa dia ada nggak ini lagi gitu Pak. Siap. Ya, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Karang Taruna, dasaran ke Karang Taruna yang udah Ketua Karang Taruna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya hormati semua ketua RT. Dari Karang Taruna sih, karena kita anak muda ya, saya juga dekat sama semua anggota. Ada beberapa anggota yang memang tongkrongan, ada di beberapa tongkrongan itu yang kami sudah tanyakan, di situ juga rawan. Nah, saya juga setuju dengan Bapak RT 10 tadi, lebih dirangkul lagi anak mudanya, karena memang di sini anak mudanya juga karena Gen Z mungkin ya kurang berinisiatif untuk kegiatan lingkungan Pak. Bahkan saya setiap rapat aja cuman ada 3 orang, 4 orang, paling banyak 5 orang. Itu yang saya sayangkan buat anak-anak mudanya,
lebih apatis terhadap lingkungan. Saya juga lagi nyari cara gimana biar lebih peduli lagi sama lingkungan. Itu gimana? Bahkan udah konsolidasi sama Pak Andi waktu itu buat adain program kajian, Pak. Kajian itu buat yang narkoba juga ya Pak Andi. Tapi sampai sekarang nggak jalan karena emang banyak anak muda yang terlalu apatis banget. Gitu aja sih Pak. Siap, terima kasih Pak Bahan. Jadi terima kasih atas sarannya kepada kami. Nah, nanti banner akan dibuat, didesain, nanti di-share ke RT-RT. Silakan RT-RT cetak di tempat-tempat yang terbuka. Jadi bannernya sama, RW 08 dengan RT 01, RW 08 dengan RT 02. Yang kedua, nanti dititik beratkan ada dampak. Kalau ini dampaknya ini, hukumannya ini. Jadi yang seperti Pak Ubay, jadi orang akan masuk itu juga akan agak berpikir dua kali. Yang ketiga, Pak Ibing silahkan berhubungan dengan Pak Jumin, silahkan berhubungan dengan Pak Ajo. Kita bareng-bareng, nggak mungkin Pak Jumin ke Pak Imam kejauhan. Jadi Pak Ibing dengan Pak Jumin dengan Pak Ajo sama-sama Pak. Kita pernah berapa kali masalahnya. Dan itu Pak, mudah-mudahan banner segera dibuat. Kita perangi narkoba, kita jaga lingkungan kita supaya bersih dari narkoba. Dan mudah-mudahan sebelum Agustus mulai launching Pak Farhan, Bu PKK, kita men-set persyaratan sebagai lomba. Kita itu sudah kita pasang dulu, kita lebih dahulukan itu. Setelah itu baru kita akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Farhan, usianya berapa, jadwalnya kapan, kita akan menyusul itu. Demikian PRW, itu aja. Kalau masalah menjawab apa saudara RT 10 masalah anak itu enggak dirangkul. Nah, RW ini, di RW ini Pak Ocit, di RW ini hampir 15 orang setiap hari di sini. Setiap hari. Entah dari RT berapapun ada di sini. Kita duduk bareng di depan, kita kasih knowledge semua. Habis itu ada panggilan gojek dia narik. Tapi saran gojek saya akui bagus, silahkan RT 10 buat instrumen untuk memenuhi anak-anak muda itu bisa kumpul. Itu aja Bapak-bapak semua, terima kasih. Untuk 17 Agustus nanti akan kita susulkan banner juga, kita akan bayar desain, kita share semua. Kita setuju tidak kita perangi narkoba dan lingkungan yang relevan harus bersih dari narkoba. Setuju ya? Terima kasih. Salam. Saya nambah dulu. Maaf bapak-bapak semuanya ya ibu. Sebelum acara ini tutup, saya mau menambahkan untuk di lingkungan RW 808 ini kira-kira sudah tertutup semua belum kira-kira antara gang ke gang? Kayaknya sudah Pak ya, kayaknya sudah tertutup. Nah itu kemungkinan untuk keamanan terjulian mungkin insya Allah mudah-mudahan aman ya. Nah yang saya minta ini untuk kapling-kapling orang-orang yang sering nongkrong-nongkrong, yaitu dipasang spanduk khusus juga, di mana selain tadi narkoba, spanduk khusus buat mereka untuk nongkrong-nongkrong. Apa saya melihat di daerah lain tuh ada spanduk khusus memang untuk menginformasikan bahwa jam sekian anak-anak di lingkungan itu yang bukan anak lingkungan dilarang nongkrong-nongkrong di wilayah RT tersebut. Nah itu yang keduanya untuk keamanan kita mungkin ya, mungkin kita di sini di RW 8 ini keamanan kan belum terintegrasi secara keseluruhan. Jadi untuk komunikasi mungkin kurang, masih berkelompok-kelompok. Nah kalau saya sih usulin ya kalau bisa ada alat komunikasi yang seperti handy-talkie gitu. Nah itu kan bisa membantu buat di lingkungan kita. Saya rasa itu juga nggak terlalu mahal, 300.000, 200.000 itu ada. Ya, saya baca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibai. Yang saran kedua itu nanti kita yang tadi banner itu kita juga akan
melengkapi. Kalau saran komunikasi kita sudah Pak, RT 3 juga sudah kita berikan untuk komunikasi kepada kebetulan ada petugas keamanan sini Ganjar itu 3, Pak Imam juga ada, cuma sudah kontek-kontekan semua, alhamdulillah. Nanti tinggal yang benar tempat yang bukan warga silakan pergi pukul sekian, gitu kan? Gitu aja. Nanti untuk yang lainnya mau di baru sama tutup gerbang aja. akan kembalikan kepada silakan. Terima kasih atas sumbang saran, semua merasa keberpihakan kita kepada kepentingan warga karena kita semua di sini mengambil peran jadi pengabdi masyarakat. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau menjadi pilihan kita menjadi pelayan warga, ya kita harus bergerak menjadi sebagai ujung tombak juga dari suksesnya program pemerintah, ujung tombak penyelamatan generasi itu memang di RT, di RW. Nah, terkait usulan Bang Oce, siapa tadi anak muda, Farhan segala macam, makanya sebagai bentuk antisipasinya, makanya kepengurusan kita semua kan di sini awalnya itu pertama memang pentingnya generasi muda, makanya kita bentuk unit Karang Taruna Pak Soci, yang dimana dari awal mungkin dari RW ini belum pernah terbentuk secara resmi nomenklatur Karang Taruna yang terdaftar secara resmi di kelurahan, kecamatan, atau kota. Dan di pengurusan kita ini kan secara resmi dikukuhkan nomenklatur Karang Taruna yang unit kerja kita bisa koordinasi ke kelurahan, kecamatan hingga kota yang terpilih waktu itu saudara Farhan. Nah, harus pahami bahwa nomenklatur susunan dan kedudukan Karang Taruna dan RW itu setara Pak. Jadi bukan di bawah RW beliau Karang Taruna, tapi memang dia secara undang-undang di bawah Kemenpora dan Kemensos kalau tidak salah ya, kalau RW di Kemendagri. Jadi memang saya setara, jadi kita sebagai koordinasi kepada beliau, mari kita memfasilitasi untuk dibentuk itu, mari kita sebenarnya memfasilitasi saja, kita menyambungkan dengan Karang Taruna kota, kelurahan, dan kecamatan supaya dibentuk unit Karang Taruna RW. Salah satunya buat merangkul anak muda Mas Ucit gitu, makanya pelan-pelan, dan kebetulan formasi kepengurusannya ada di tiap RT kan Mas Farhan ya? Ada, jadi tinggal tugas Mas Farhan ini menstimuli, mendorong, merangsang bagaimana anak muda itu terdorong untuk kegiatan-kegiatan sosial, di mana tantangannya sangat berat, yaitu dunia gadget, di mana dunia dalam genggaman yang harusnya menjauhkan yang dekat ini jadi mendekatkan yang jauh gitu. Jadi tantangan Mas Farhan cukup berat, harus globalisasi ini. Jadi tapi pelan-pelan dengan kita bergandeng tangan semua di sini, insya Allah bisa. Bisa kita menjawab berani karena kita Perumnas kan sudah generasi ke 3-4 ya, jadi sudah sangat kompleks masalahnya, sudah sangat banyak sehingga berbagai variabel kerawanan sosial sudah muncul semua di generasi keempat ini, kecuali baru generasi 1 dan 2 mungkin masih sangat kompleks. Makanya bareng-bareng kita menangani, dan relatif kita satu RW ini relatif banyak yang kenal, bukan kenal semuanya, tapi relatif banyak kenal. Jadi relatif jalinan kita untuk saling mengingatkan itu harusnya lebih mudah. Mari bergandeng tangan, kita bertekad untuk merangkul semuanya untuk kondisi lingkungan, untuk lingkungan yang lebih baik lagi semuanya buat generasi kita, anak-anak kita. Ini bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri. Kalau lingkungan kita rawan, kita juga repot sendiri. Nah, kita bareng-bareng kita itu semuanya. Terkait Pak Ubed tadi keamanan, memang awalnya kan memang yang kita untuk pengetahuan teman-teman juga supaya tahu bahwa awalnya memang terbentuk memang dari RT sana ya 34 awalnya sudah ada keamanan. Nah ini memang karena dia sudah terbentuk RW, cuma gimana supaya walaupun kedepannya supaya terintegrasi semuanya, makanya pelan-pelan RT 34 sudah ada, RT 1 juga nyusul, ya, RT 5 sampai 13 gabung, nanti pelan-pelan. Tadi saya kemukakan di awal bahwa memang secara akun pengelolaan itu di akun kepegawaian itu masing-masing RT ya, masing-masing klub, cuma secara teknis hari-hari itu kita tiap malam koordinasi ke dari 1, 2, 3, 4, alhamdulillah terjalin semua Pak. Ada hati semua, tentunya mereka tiap hari bertemu juga, alhamdulillah Pak. Cuma kedepannya kita secara administratif mau lebih
mengintegrasikan pelan-pelan Pak, namanya juga program rintisan semuanya gini. Nah kita juga mendengar sumbang saran semuanya biar ini supaya lebih bagus sistemnya, supaya lebih nyaman semuanya, warga goalsnya itu warga merasa nyaman dan aman semuanya, goalsnya semuanya gitu. Itu Pak Ubay, mudah-mudahan ini terwujud dengan kebersamaan. Kita yakin semua ada jalan keluar dan kita yakin semua bisa cerita saja dengan bersama-sama gitu loh. Yang penting kita berniat baik, kita menjadi pelayan warga, tidak celamitan, tidak ini, kita semua, saya yakin kita bisa semuanya. Terus yang ketiga saya minta izin ini buat para yang per blok tadi ada 1, 2, 3 abad keamanan nanti waktu-waktu kita mau mengumpulkan mereka boleh rapat bidang keamanan. Pak Ubay, Bu Har. Iya, silakan. Pak itu Pak Teguh, terus Pak Budi, Pak Dadang, kita nanti mengumpulkan para keamanan. Kita sudah cetakin kaos untuk bagi-bagi untuk semuanya. Dan kami sudah ada koordinasi dengan beberapa warga kita yang anggota kepolisian, juga mintakan juga beberapa fasilitas, misalnya dari Pak Rozak itu seragam dari kepolisian. Terus tadi kami ketemu anggota warga kita yang polisi juga minta bisa kan diusahakan rompi kuning. Kita usahakan nanti terkumpul. Dan tadi siang ketemu saya anggota polisi yang di warga kita. Jadi kita berusaha supaya gimana supaya nyaman. Nah ini kaos ini kalau kita cetak untuk dua-dua ya jadinya. Nanti gimana? Ada yang satu, ada yang dua. Cetakin dari hari kita ini. Dua semua. Oh, jadi nanti setiap kemarin dapat 2 kaos, 1 sampai 13 ada sekitar. Kamu namanya berapa sih? RT 1 ada 1, RT 3 berapa orang? Pak? RT 3 ada 2. 2, RT 4 2. Semuanya 8. Jadi kita cetakin kaos, memang kita sekaligus mau ngobrol sama mereka supaya mengintegrasikan lagi secara hari malam. Koordinasi malamnya itu biar lebih nyaman dan aman warga. Prinsipnya goalsnya itu kita warga aman, nyaman, kondusif gitu loh. Kita tidak punya niat lain karena kita juga tidak mau jadi pengurus pemangku lingkungan ini juga kita tidak mau celamitan, tidak punya kepentingan pribadi, semua buat kepentingan warga. Yang terakhir juga itu terkait nanti bentar lagi pilkada. Nanti kita akan rapat membentukkan KPPS karena kita ada KPPS 5 yang kemarin 10 kita sebagai kisi-kisi aja, kita besok 5 Pantale asal lengkap Pak Yudi selesai semua ya Pak Yudi. Pantale sudah tuntas semuanya di RW 8. Kebetulan SDM RW 8 kemarin banyak sehingga ada beberapa puluh sebagian disuplai untuk RW 6A 6B dari petugas RW kita semua karena memang peminatnya banyak menjadi Pantale. Jadi alhamdulillah RW kita kemarin menjadi petugas di RW 6B dari RW kita. Nah untuk KPPS nanti kelompok memilih pemungutan suara kita ada 5 dari 10 yang kemarin jadi 5 karena cuma pilwalkot sama pilgub jadi cuma 2 lembar. Jadi ada 5 TPS. Nanti kira-kira antara pelajar nanti menunggu pembagian TPS-nya dari pihak BPS kelurahan. Nanti teknisnya bagaimana, di mana lokasinya, nanti nunggu itu kita baru rapat untuk menentukan itu. Tapi yang lebih penting lagi tetap kita rawat kondusivitas gitu. Kita RW berdiri di atas pemangku lingkungan, berdiri di atas keragaman. Tidak boleh berdiri di atas hal sepihak. Jadi politik RW, politik pemangku RW itu ya politik warga anaknya yang bermanfaat buat warga, yang penting warga itu kondusif. Nyaman, jangan sampai kita hanya beda pilihan, nggak bertegur sapa, gitu loh. Sapa, beda pilihan wajar, tapi beda pilihan kan nggak harus berhadapan. Beda pilihan bisa bersama-sama, gitu. Demikian. Apakah ada masukan lain selain ini terkait Agustusan apa mau nah nanti kita akan siap lanjut silakan orang. Jadi Mas Farhan kurang kali itu ya masalah anak remaja. Di RT 1 dan RT 2 Musola Darul Rahman ada majelis taklim anak muda. Mereka sendiri yang bikin. Orang tua gak ikut, cuman mengetahui doang. Pak Farhan pernah ikut sekali, udah gak ikut lagi setelah itu. Itu khusus anak muda semua. Kalau misalkan ada yang mau ikut dari RT lain mengirim anak mudanya bergabung dengan kami silakan. Ya gurunya udah ada. Gurunya dari luar juga, seumur dengan Bang Farhan juga. Itu aja pemberitahuan dari saya. Farhan kagak di ini ngajian. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak RT. Jadi memang Pak Farhan kalau bisa memungkinkan diprogramkan jadi program bareng tahunan. Jadi dimasifkan di setiap RT ayo ngaji bareng gitu loh. Ngaji bareng. Jadi supaya Karang Taruna berdiri di atas semuanya, semua memfasilitasi. Karena begitu jadi program bersama, kita harus jadi bersama, jadi equal gitu loh. Jadi semua berdiri di atas keragaman. Kayak misalnya di RW ini ada terakhir ada majelis mengaji gitu kan ya. Majelis Jumat Yasinan, karena juga memfasilitasi orang-orang yang tidak berpaham, ada yang yasinan, tahlilan, ada yang enggak. Nah selama ini kan belum ada. Nah ada yang mau bikin begitu ya silakan. Yang penting jaga silaturahim, jaga beda pandangan, tapi jangan sampai berantem. Yang penting sama-sama kita silaturahim, berjalan bersama supaya lingkungan nyaman dan aman. Terkait nanti rapat bidang-bidang Bapak Ibu, nanti kita kan rapat bidang terbatas karena ini sifatnya umum lengkap, jadi kita tidak akan buat teknis, misalnya rapat bidang keamanan, rapat bidang sosial, rapat bidang itu selalu kita lakukan terbatas supaya lebih fokus. Jadi kalau yang ini mungkin ada masalah dari 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7, 8 kita akan nanti akan berparsial gitu biar fokus Pak semuanya. Jadi kita nggak akan kalau di yang ini misalnya ada masalah R1, 2 atau kita bahas ini kan nanti melebar kemana-mana, jadi kita akan fokus di sini itu highlight dan Agustusan itu. Sebelumnya juga saya minta izin, kami meminta izin terkait itu nanti PRT 4 Pak Teguh sampai kepada Pak Ketua ART bahwa kita minjem lapangan Karang Taruna buat lokasi futsal. Masih nggak? Nanti dulu. Sampaikan nanti terus Pak RT 9 nanti lokasi buat tenis meja. Untuk lokasi start jalan sehat dan lokasi acara puncak kita pakai RT 9 minta izin. Nanti kondisikan mungkin warga yang parkir supaya menyingkir supaya tanggal 14 sama tanggal 31 itu. Terus yang ke Pak RT 8 mohon izin lapangannya dipakai buat lomba tenis hari tanggal 34 itu lomba tenis ya. 3-nya ibu-ibu, 4-nya bapak-bapak. Tanggal RT. Tenis lapangan Pak? Ya, itu dari sini. Ya. Ini udah pintar kalau tenis lapangan. Itu saya mau diizinkan dulu sini. Nah, kenapa kita mengadakan lomba-lomba yang memang minim ya? Karena untuk sekedar ketahui bahwa RW 8 itu wilayah secara demografi, secara hunian kan memang tidak punya tempat komplement income. Pendapatan sampingan beda dengan RW lain. Misalnya RW 7 itu punya kios-kios yang disewakan itu sepanjang itu punya RW 7. Jadi setiap tahun itu bisa sekitar 707 bisa 50 jutaan RW. Jadi banyak dia guys. Nah, RW 8 sama sekali zero complement income, tidak ada nggak ada tambahan. Kecuali cuma kita tambahan bapak-bapak yang belum mengetahui itu mungkin warga Pak cuma 20.000 Pak. Komplimen kas RW dari RT setiap bulan. Jadi setiap bulan kita ngumpul cuma 2 kali 13 260.000 Pak. Itu pure yang buat kas RW. Selebihnya RW tidak punya pemasukan yang lain, tapi RW bisa membangun begini. Kita mengajukan itu proposal infrastruktur kita ajukan proposal, tapi untuk yang begini itu kita tidak punya pemasukan lain. Makanya kita bagaimana mengadakan kegiatan tapi yang minim biaya tapi bisa merangkul mengakomodir semua pihak, semua kepentingan itu juga supaya itu kan kita minimnya gitu. Tapi alhamdulillah sekalipun dengan minimnya biaya itu kita semua bisa terjalin silaturahim, bisa terakomodir semuanya, bisa bahagia bersama, insya Allah bareng-bareng lah kita. Sebab kita juga tidak ingin memberatkan warga. Itu dikit pungutan itu di tengah hampir generasi ketiga keempat ini kita sebagian besar pensiunan, bahkan janda duda semua itu loh Pak. Jadi makanya kita nggak mau memberikan itu karena secara pendapatan itu memang Perumnas 1 kita bukan mengejar, cuma karena memang beberapa kita mau naikin rukun 2000 aja rapatnya harus rapat besar 2000 aja itu makanya kita paham betul, makanya kita tidak mau memberatkan warga sebisa mungkin kita tapi bisa kebersamaan sekalipun kecil kita bisa bujuk rukun, yang penting kita nyaman bersilaturahim antar lingkungan. Demikian, apakah ada masukan lain selain yang mau dibahas? Itu selain itu
Pak Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada masukan? Pak, mau nanya Pak. Siap Pak Teguh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Mohon maaf karena Pak RT nggak datang Pak. Siap. Tadi Pak RT kan bilang katanya mau pinjam lapangan untuk futsal Pak. Siap. Itu ditentukan tanggal berapa? Nanti jadi kita bisa Siap. ke Pak RT. Siap. Nanti surat kita karena kita bagaimanapun juga kita lembaga Pak ya. RW, RT, Karang Taruna itu lembaga. Nanti akan dikirim surat resmi dari Karang Taruna sebagai leading sektor punya itu. Kira-kira tanggal berapa tadi yang kan? 10-11. Kisi-kisinya tanggal berapa? Apa? Tanggal berapa tadi? 10-11. 10-11. Kalau itu kisi-kisinya. Untuk resminya menyusul. Tetap kita lembaga Pak sekalipun kenal ini, tetap kita organisasi, kita bersepakat organisasi, kita penuhi syarat administrasi itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Makanya sebelumnya nanti kan kita persiapkan Pak. Siap. Itu terima kasih Pak Teguh, terima sampaikan salam kami kepada terus semoga ibunya cepat sehat semua. Ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Untuk yang lain-lain rapat-rapat terbatas insya Allah menyusul Pak Ubay, teman-teman semuanya, Pak Buhar yang rapat terbatas supaya bisa lebih fokus, Pak Dudi, Pak Dadang, terus RT 8 yang mungkin beberapa yang mau bicara dengan untuk bersama-sama, tapi supaya fokus dalam rapat terbatas saja karena ini highlight terlalu lebar. Demikian, ada masukan lain, kopi, gondel, belum sebuahin. Ada yang WA ke saya minta diberitahukan yang namanya narkoba itu jenisnya apa aja. Saya juga nggak paham sebetulnya Pak. Ada wakil di sini juga alhamdulillah. Kalau yang tahu silahkan diinformasikan ke sini. Nanti diinformasikan sebelum itu kita informasikan jenis-jenisnya apa saja. Ya nanti disampaikan. Nanti ke untuk Pak Gimi nanti di bannernya itu nanti kita tambahin seperti tambahin apa Pak Gimi? Supaya orang fokus Pak. Tambahin apa tadi yang di banner itu? Waktu belajar. Waktu belajar. Ya. Jam belajar. Nanti dibuat terpisah saja itu supaya kita benar-benar fokus melakukan yang bisa ada coba yang lain. Jadi tidak dalam satu frame beda. Kita fokus kita. Insya Allah kita usahakan semuanya kita paling dari saya. Ya, kurang mungkin beda dari yang apa. Demikian Bapak-bapak, terima kasih. Apakah masih ada ganjalan yang mau dibicarakan terkait apa? Tapi yang terkait highlight saya tidak yang terbatas khusus masalah masing-masing wilayah, tapi yang secara umum yang kita bicarakan tadi. Apakah ada pertanyaan, ada usulan, ada sumbang saran, semuanya tetap kita terbuka. Prinsipnya kita tidak punya kepentingan kecuali kepentingan bersama, kepentingan kenyamanan dan keamanan warga. Begitu. Sehingga kita bisa bergandeng tangan semua. Kita nggak punya pride pribadi. Pride kita itu pride warga. Martabat itu martabat warga. Martabat kebersamaan, martabat kenyamanan, bukan martabat pribadi. Semuanya gitu. Karena kita sudah mengambil peran di itu. Begitu teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ke depannya kita bisa tetap terus berkaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah tinggal di bawah itu. Oh ya, tambah Bapak Ibu, warga kita kan ada yang di lantas. Kalau bagi yang mau ngurusin kolektif, mau difasilitasi, silakan daftar. Ada yang SIM apa saja Mas kita tanya? SIM apa? Prinsipnya umumnya ada nanti lebih teknis, tapi prinsipnya ada warga kita yang di aparat membantu untuk kolektif. Jadi kalau memang tertarik silakan
nanti karena warga RT 11 jadi koperasi sama sedikit saja semuanya. Yang mau daftar kolektif silakan, nanti dibantu. Jadi apa yang lantas Pak? Di RT 8 di RT 8 ada lantas, RT 11 ada lantas, banyak kelompok juga. Berarti daftarnya lokasi kit ya? Lokasi asing. Ini baru